Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 18. Suara dentuman pintu yang terdengar setengah dibanting membuyarkan lamunan Satria. Pria itu bangkit, menatap keluar jendela. Terlihat Sofia yang berjalan menuju kolam renang, dengan batrobe yang membalut tubuh semampainya. Mau apa dia malam-malam begini? Gumamnya, dahinya mengerut. Terlihat Sofia yang telah sampai di pinggir kolam renang di bawah sana. Sofia melepaskan batrobe yang dikenakannya. Satria hampir menahan napas, ketika pemandangan indah itu terpampang nyata di depan matanya. Perlahan Sofia turun ke kolam renang, menenggelamkan sebagian tubuhnya di air. Rasa dingin seketika menyerangnya. Namun tak cukup memudarkan rasa kesal di hati perempuan itu. Sofia mulai bergerak menyelami air, perempuan itu berenang ke sana kemari. Tanpa disadari perempuan itu, Satria telah mengikutinya masuk ke dalam air. Ria kecil yang diakibatkan pergerakan pria itu luput dari perhatiannya. Hingga akhirnya Satria telah berada tepat di belakangnya. Tubuh Sofia meremang, ketika terasa hembusan napas hangat menyapu kulit tengkuknya. Lalu sebuah ciuman mendarat di pundak, merayap ke leher jenjangnya. Dua tangan kokoh bertumpu pada pinggiran kolam, mengurung tubuh basah perempuan itu. Sofia memutar kepala, tampak pria tinggi tegap itu telah berada sangat dekat di belakang. Hampir menempelkan dada bidangnya dengan punggungnya, Sofia terkesiap. Sedetik kemudian Satria telah merapatkan tubuh mereka berdua. Sebelah tangannya masuk ke dalam air, merayap di perut rata Sofia. Berenang tengah malam seperti ini bisa membuat kamu kedinginan, kamu tahu? Satria berbisik, hampir menggigit telinga perempuan itu. Tidak akan, aku sedang kepanasan. Sofia menjawab, bahasanya tak lagi semanja biasanya. Satria terkekeh. Apa dengan berenang seperti ini bisa mendinginkan tubuhmu? Ujar Satria kembali mengecup leher Sofia. Membuat perempuan itu menggigit bibir bawahnya, merasakan sesuatu yang mulai bangkit di dalam dirinya. Bisa? Kecuali ada yang menggangguku seperti ini. Sofia menjawab lagi, napasnya kini mulai memburu, dadanya naik turun. Satria membalikkan tubuh semampai Sofia hingga kini mereka berhadapan. Tampak kedua pipi perempuan itu merah merona, kedua mata bulatnya berkilauan diterpa lampu dari teras villa. Rambut dan wajah basahnya meninggalkan kesan seksi, yang membuat pria itu menelan ludahnya kasar. Mengetahui kamu bersama laki-laki lain membuat aku gila, kamu tahu? Satria berbisik lagi, kali ini mengungkapkan perasaannya. Kedua tangannya telah mengunci rapat tubuh Sofia, hingga mereka berhimpitan. Sudah aku bilang, dia hanya teman. Ujar Sofia mencoba menjelaskan lagi. Ya, teman yang bertemu di klub malam dan membawamu ke hotel kecil di pinggir kota, ucap Satria, membuat Sofia kembali terkesiap. Kamu tahu, perempuan itu lupa, tak ada satu hal pun yang luput dari pengawasan pria di hadapannya ini. Satria menyeringai. Aku tahu segalanya, yang kamu tak tahu pun aku sudah mengetahuinya. Jadi jangan coba-coba bermain-main di belakangku, ucap Satria meledos. Aku tidak, Sofia menggeram. Kamu memata-matai aku, Kak? Berapa lama? Satria hanya tersenyum. Tapi tadi aku tidak berbuat apa-apa dengan dia, ujar Sofia membela diri. Aku tahu. Tapi tetap saja aku tidak suka melihat kamu berdekatan dengan pria manapun selain aku, ujar Satria menegaskan. Sofia terdiam. Kamu cemburu, Kak? Senyuman terbit dari bibir merahnya. Satria tergelak. Pria matang seperti kamu tidak pantas cemburu dengan pemuda tanggung, yang bahkan tak ada apa-apanya jika dibandingkan denganmu. Ujar Sofia menatap manik hitam Satria yang mulai melembut. Pemuda tanggung? Dia bahkan tak sedikit pun memiliki apa yang kamu miliki, jemari lentiknya merayap di dada bidang Satria. Oh ya? Dia masih muda, ujar Satria menggeram. Itu tidak menjamin dia bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Sofia mendekatkan wajahnya. Dia cukup tampan, pria itu menggoda. Tapi tak setampan dirimu. Mata sayunya terus menatap Satria, hembusan napas mereka saling beradu.
Sedetik kemudian bibir mereka bertemu, saling mengecup dan memagut. Berbagi napas dan perasaan yang membuncah dalam dada. Tangan Satria menekan punggung Sofia, hingga dada mereka benar-benar menempel. Kembali menghadirkan gelenyar hebat pada tubuh keduanya. Sofia melingkarkan kedua tangannya pada leher Satria, dan pada saat yang bersamaan pria itu mengangkat tubuh Vianya. Sehingga kini perempuan itu ada dalam gendongannya, menempel seperti bayi koala pada induknya. Kaki jenjangnya melingkar di pinggang sang papi dengan erat. Ciuman tak berhenti selama beberapa menit, bahkan malah semakin dalam. Entah sejak kapan bikini yang menempel di tubuh Sofia telah terlepas. Mereka semakin merapatkan tubuh keduanya, kulit mereka benar-benar bersentuhan dengan intens, membuat air dingin di sekitar tubuh mereka terasa menghangat. Sofia menggigit bibir bawahnya, ketika merasakan sesuatu menyeruak memasuki dirinya. Membuatnya semakin mengeratkan kakinya di pinggang Satria. Blees. Napas keduanya sama-sama memburu. Saling berkejaran dengan hentakan yang beraturan, menyebabkan air kolam beriak-riak. Setelah hampir 30 menit kemudian, terdengar lenguhan tertahan dari bibir keduanya. Sofia membenamkan wajahnya di ceruk leher Satria, meneriakkan nama pria itu dalam diam. Bersamaan dengan hentakan terakhir yang begitu dalam. Rupanya mereka telah berenang sampai di puncak kenikmatan. Papi nggak kerja hari ini? Sofia yang baru saja keluar dari kamar mandi, mendapati Satria yang masih duduk santai bersandar di kepala ranjang, tanpa setelan jas kerjanya. Satria menggeleng, semuanya sudah selesai. Hari ini kita bisa jalan-jalan, ujar pria itu, menggerakkan tangannya, mengisyaratkan Sofia untuk mendekat. Perempuan itu menggerakkan tungkai kecilnya, mendekati Satria yang bangkit duduk dengan tegak di tepi ranjang. Meraih tangan sang papi yang terulur, yang kemudian menariknya duduk di pangkuan pria itu. Sekarang katakan, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu kemanapun kamu mau. Sofia tersenyum sumringah, dia tak sendirian lagi. Hari itu mereka benar-benar menghabiskan waktu bersama. Berjalan menyusuri pantai, mengunjungi tempat-tempat menyenangkan, menaiki perahu berkeliling pulau. Dan terakhir mereka singgah di Taman Laut Bunaken, yang menyajikan pemandangan alam bawah laut yang luar biasa cantik. Yang bahkan mampu dilihat dengan mata telanjang dari atas air. Satria datang menghampiri Sofia yang duduk di kursi malas, ia tengah menatap matahari yang perlahan tenggelam. Pria itu duduk di belakang, hampir merapatkan tubuhnya di punggung Sofia. Dagunya bertumpu pada bahu perempuan itu, sedangkan kedua tangannya melingkar di perutnya. Besok kita pulang? Tanya Satria memulai percakapan. Sofia menoleh, mengerutkan dahi. Katanya 1 minggu? Ini kan baru 5 hari, jawab Sofia meledos. Satria menghela napas pelan. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan. Selain itu, merogoh saku celananya mengambil sesuatu. Sebuah kotak kecil berwarna hitam berada di genggamannya, didekatkannya ke wajah Sofia. Apa ini? Tanya Sofia meraih benda itu, menatap wajah sang papi dengan penuh tanda tanya. Bukalah, titahnya. Dengan ragu Sofia membuka kotak itu. Matanya terbelalak dan mulutnya terbuka, ketika melihat benda yang tersemat di dalamnya. Sebuah cincin dengan berlian berukuran sedang, dengan ukiran cantik yang terkesan elegan. Sofia menoleh lagi wajah yang masih bertumpu di bahunya. Kamu suka? Satria bertanya, sebuah senyum tersungging dari bibirnya. Sofia tak mampu menjawab, tak ada kata yang mampu dia ucapkan. Aku ingin menikahimu, Sofia Anna. Kata Satria, semakin membuat perempuan itu terbelalak. Menikahlah denganku, katanya lagi. Kak Niko, hanya itu yang mampu dia ucapkan. Jadilah istriku, aku ingin memilikimu sendirian. Sambungnya, tak membiarkan perempuan dalam kungkungannya menjawab. Satria mengambil cincin dari dalam kotak. Lalu meraih tangan kiri Sofia, kemudian menyematkan cincin tersebut di jari manis perempuan itu. Aku ingin kita pulang, dan menikah secepatnya, pinta Satria. Sofia baru saja akan membuka mulutnya ketika Satria kembali berbicara. Aku tidak menerima penolakan, kamu tahu? Kamu tidak bisa menolak. Apapun yang terjadi, kita harus menikah secepatnya. Ujar Satria mengakhiri kata-katanya, dengan sebuah ciuman lembut di pipi perempuan itu,
yang masih tak mampu berbicara sepatah kata pun. Bagaimana dengan istrimu, Kak? Sofia meringkuk di pelukan Satria, setelah kegiatan malam mereka usai. Pikirannya tiba-tiba melayang ke tempat jauh di sana. Kepada seseorang yang tak dia kenal, yang mungkin sedang menunggu kepulangan pria yang tengah merengkuhnya dalam pelukan. Satria terdiam, tangannya membelai lembut punggung telanjang Sofia. Bagaimana kamu akan menikahi aku sementara kamu masih punya istri? Hatinya seperti diremas menyadari kenyataan, bahwa pria yang kini memeluknya bukanlah seorang pria lajang. Meskipun dirinya tahu sejak awal bahwa Satria merupakan pria beristri, sama seperti pria-pria yang selama ini menggunakan jasanya. Pria itu menghela napasnya dalam. Kamu tahu keadaan pernikahanku seperti apa? Aku akan akhiri itu secepatnya, jawab Satria lemah. Maksud kamu? Tanya Sofia terperangah. Satria menatap datar. Aku akan menceraikan Lara secepatnya, ucapnya dingin. Sofia menggeleng. Jangan. Sergahnya, sedikit mengangkat tubuhnya dari jangkauan pria yang tengah memeluknya. Jangan ceraikan dia demi aku, cegah Sofia lagi. Satria menggeleng, sebuah senyuman terbit di sudut bibirnya. Pernikahan kami sudah lama hancur, sudah seharusnya diakhiri bukan karena ada kamu. Sofia mengerutkan kening. Tidak ada alasan bagiku untuk mempertahankannya lebih lama lagi. Kami sudah sama-sama tak sejalan, ujar Satria membelai wajah tirus di depannya. Tapi, aku bilang aku akan menceraikan Lara. Secepatnya akan aku urus gugatan cerai ke pengadilan. Sofia menggigit bibir bawahnya, banyak kata yang ingin dia ucapkan. Kamu yakin? Dia sudah menemanimu selama ini. Satria terkekeh, mengingat apa saja yang sudah dirinya dan Lara lakukan bersama. Selain tinggal di rumah yang sama, dan tidur dalam kamar dan ranjang yang sama. Itu pun di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Sisanya, Lara hanya menyapanya ketika rekeningnya belum diisi penuh, untuk kegiatan liburan dan belanjanya. Atau ketika kartu kreditnya sudah mencapai limit tertinggi, dan tak lagi bisa digunakan. Lama mereka saling tatap. Aku harus menikahimu secepatnya, Via, tidak ada alasan bagiku untuk menundanya. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun, kamu tahu? Satria membelai wajah polos Sofia, dengan punggung tangannya. Tapi kenapa harus sekarang? Perempuan itu merubah posisinya menjadi duduk. Kenapa tidak sekarang? Satria malah balik bertanya. Maksud aku, kenapa tidak menunggu hingga urusan kamu dan istrimu selesai? Setidaknya aku tidak terkesan merebutmu dari dia. Kamu tahu, Kak? Kalau begini, aku seperti menjadi perempuan perebut suami orang, Sofia mengutarakan pikirannya. Satria tergelak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Via. Ujar Satria, ia bangkit merubah posisinya mengikuti Sofia. Aku bahkan merasa ketakutan kamu akan pergi dengan pria lain, ketika kita sedang tidak bersama. Pikiranku kacau ketika memikirkan hal itu. Aku janji tidak akan melakukannya lagi, ujar Sofia mencondongkan tubuhnya ke arah Satria. Satria menggeleng. Aku tetap harus menikahimu secepatnya. Katanya lagi menegaskan, sepertinya keinginannya tidak akan bisa dibantah kali ini. Sofia menghela napasnya pelan. Besok, setelah dari sini kita pulang ke rumahmu. Aku akan menemui kedua orang tuamu. Sofia kembali terbelalak. Secepat itu, kaget Sofia meledos. Bersambung.